Assalamualaikum, halo rekan jiwa muda. Ini adalah konten pertamanya Posko Aspirasi Notaris Indonesia bersama saya Izzy, dan di sebelah saya ada Pak Sindian. Iya. Benar ya? Iya. Panggilnya saya Panggil aja. Pak Bro, Pak Om. Bro juga boleh. Iya. Kalau nggak Om Bro juga nggak apa-apa kali ya. Iya. Sebelum kita mulai, saya mau disclaimer dulu. Konten ini sudah dijalani dengan protokol kesehatan, sudah dengan antigen. Sebelumnya di sini juga kru-kru memakai masker, jadi insya Allah udah aman ya, Om Bro. Iya, masih aman. Udah pakai peduli lindungi juga kan? Iya, peduli lindungi juga. Jadi udah insya Allah aman. Kita sekarang berada di Kopi Kalong. Ini milik dari Om Sindian atau? Janganlah, bukan punya gue. Dan ini adalah menu-menu yang kalian semua harus cobain sih. Maksudnya kalau mau ngopi, mau nyantai di sini enak banget untuk kumpul-kumpul. Gitu. Sekarang kita mulai aja. Untuk konten pertama Posko Aspirasi Notaris Indonesia, kita mau bahas apa nih Om? Kira-kira? Mungkin yang tren lagi saat ini adalah masalah keterhati-hatian dalam menjalankan tugas sebagai notaris maupun sebagai PPAT ya. Ya, benar. Karena saat ini kan tentu buat adik-adik kita, saya tidak ngomong anak-anak saya, tapi adik-adik kami. Ya. Saya adik Om. Ya adik lah. Jadi karena dalam arti kejunioran atau dalam jam terbang, banyak perkara-perkara yang timbul saat ini, notaris maupun PPAT diarahkan dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ya, jadi di sini kita membahas tentang prinsip kehati-hatian dalam menjalankan jabatan notaris. Betul. Ya. Oke. Jadi apa nih kira-kira masukan-masukan dari suhu kita? Yang pertama, tentu kan kita pelajari juga mengenai undang-undang jabatan notaris, undang-undang mengenai ke-PPAT itu bahwa akte itu harus ditandatangani di hadapan kita sebagai notaris atau PPAT. Itu yang pertama. Terus bila mana ada transaksi jual beli, lebih baik kita bantu lagi cover, mintakan kwitansi dari si pihak penjual atau bukti transfer. Karena meskipun akte itu dibunyikan berlaku juga sebagai kwitansi, karena banyak kan suka dipertanyakan buktinya mana. Ya sebenarnya akte ini sebenarnya sudah menjadi alat buktinya. Tetapi kan banyak sudut pandang dan versi masing-masing pihak ya. Saya tidak ngomong si instansi atau instansi itu, dan itu kan juga perjalanan waktu ya. Kita sering dipertanyakan mengenai ini, akte ini tanda tangannya di hadapan kamu tidak. Nah itu yang kalian harus perhatikan. Jadi yang kedua, jangan coba-coba jualan nomor. Siap. Yang ketiga, jangan coba-coba akses untuk kita login di PPAT itu kita pinjamkan kepada teman kita atau rekan kita. Sama sangat berbahaya Om ya. Ya itu. Karena kita kan biasanya notaris itu menjalankan misalnya untuk jual beli nih Om, untuk kasus-kasus yang baru ini. Terkadang kami kan berpikir nih, apalagi yang masih muda-muda nih, yang masih nauzon zalik jangan sampai kena jebakan webnya ya. Betul. Kita berpikir kan kita menjalankan AJB untuk pengalihannya ketika sudah ada PPJB yang lunas terbayar. Ya udah, ibaratnya kalau bahasa sekarangnya kan udah ada bempernya di PPJB ini. Kita jalanin aja dan ada kuasanya, biasanya begitu kan ya. Nah, kalau di PPJB berarti tanggung jawabnya bukan di kita. Tapi adalah di notaris yang buat PPJB itu. Itu yang penting. Sama yang paling berat sekali memang kita harus waspada, jangan juga terlibat dunia rentenir. Karena ini korban-korbannya sebenarnya bukan sedikit, sudah banyak gitu loh. Akar masalahnya itu karena ternyata di latar belakang itu ada rentenir yang menjadi cukong untuk melaksanakan transaksi. Nah, kita yang menjadi medianya jadi bemper nih. Lu bikinin jual belinya supaya dibalik nama kepada si pembeli. Setelah selesai balik nama pembeli, digadekan lagi ke pihak ketiga bank lainnya gitu. Jadi kayak misalnya
peristiwa hutang piutang dibalut dengan jual beli. Jual beli. Itu hubungannya sama rentenir juga. Om, Iya. ya? Mungkin maksudnya ke sana kali ya. Ah, Dan itu kita nggak bisa menjalankan itu ya. iya. Hutang piutang itu, Ya. hutang piutang, jual Betul. beli ya jual beli aja gitu. Karena rentenir ini kan sebenarnya memberatkan Oke. orang banyak. Tapi rentenir itu kadang-kadang diperlukan mungkin ya. Kadang-kadang dalam bentuk uang fresh money. Itu ada sebuah konsekuensi. Maka kita sendiri yang berhati-hati kalau ternyata itu ada di latar belakang itu ada rentenir. Kan kita nggak ikhlas, rumah kita harganya 1 miliar, kita cuma dapat duit 300 juta, terus dalam waktu singkat rumah kita harus terbang, pasti nggak ikhlas. Ya, Setelah ya. nggak ikhlas yang disalahkan siapa? PPAT-nya atau notarisnya, itu aja. Tapi banyak banget case-nya gini Om. Jadi apa namanya? Ada klien datang ke notaris. Tapi kliennya ini adalah pembeli atau krediturnya. Anggaplah dia yang pernah menghutangkan, bukan rentenir sih ini. Jadi dia bilang ini debitur saya nggak bisa bayar, si pemilik sertifikat. Saya cuma dikasih sertifikatnya. Itu banyak kejadian gitu Om. Itu bisakah kita jalankan jual belinya berdasarkan seperti itu? Tidak Atau bisa. ada pengamanan apa dulu? Pokoknya prinsipnya gini, yang pemilik tanah, pemilik sertifikatnya hadir pada waktu tanda tangan akte kita. Kalau dianya mau hadir, Kalau dia nggak bisa hadir, jangan coba-coba dibikin rekayasa. kalau dia mau aman ya Om ya. Aman. Tapi harus ada kayak statement atau akta pernyataan kesepakatan dulu. Om. Sebenarnya itu kan di luar pengetahuan kita. Oke. Yang penting si penjual pemiliknya saya dia tanda tangan kwitansi. Dia pokoknya menerima untuk Sudah terima asetnya atau uangnya, objek tanahnya. dihargai dengan segitu. Oh, itu masih insya Allah sih masih nggak apa-apa Nggak untuk apa-apa lah. menjalankannya. Kalau di perbankan ada hubungan dengan AIDA itu nggak sih Om? Agunan yang dia apa sih? Itu AIDA itu ilmunya agak lain. Oh, gitu ya. Gitu loh. Siap, Jadi siap. kalau AIDA itu kan tujuannya baik itu ke kalangan perbankan supaya si debitur ini tidak merah terus atau dalam posisi bad debt. Iya. Dan dia kesulitan untuk usaha kan kalau dia di blacklist dalam daftar hitam terus. Karena kalau AIDA itu kuasa bisa berjalan dengan adanya akta AIDA. Kita menganut undang-undang hak tanggungan kan, debitur tidak boleh memiliki jaminan. Nah, ini penyimpangannya adalah penyerahan jaminan sukarela Secara sukarela kepada pihak bank. sebagai kreditur gitu Om ya. Sebagai Karena dia kreditur gagal bayar ya. gagal bayar, pihak bank udah mau coba jual juga nggak laku-laku. Mau dilelang juga ternyata nggak Nggak laku-laku laku, akhirnya. apalagi saat ini gitu loh. Itu berarti menjadi aset bank nanti ya. Nanti kalau jadi proses aset bank atau dijual kepada pihak ketiga lainnya. atau dijual kepada pihak ketiga lainnya, tapi uangnya itu dibayarkannya ke bank. Tapi Dan- konsepnya hampir sama seperti yang tadi itu masih enggak ya, beda ya? Beda karena bank ini kan tujuan pertama memberikan pinjaman pada waktu berapa tahun yang lalu sama-sama dengan itikat baik. Ya. Si pemilik jaminan menyerahkan dengan itikat baik, si bank juga memberikan pinjaman itu dengan itikat baik, bukan dengan itikat mau menguasai asetnya. Iya. Atau bunga berbunga. Justru ini yang sebenarnya yang agak yang harus diwaspadai. Kenapa kok dilarikan selalu dalam posisi notaris atau PPAT-nya salah gitu loh. Benar. Kok dibilang mafia? Saya agak tergelitik kok mafia ini kan sebenarnya konspirasi banyak Iya. pihak gitu Iya, loh. benar. Kalau memang notarisnya atau PPAT-nya sebagai pihak yang salah kan ada kode etik. Iya, Itu kan benar. masalah etika. Belum tentu notarisnya secara pidana salah. Iya. Maka itu jangan sampai salah. Kalau kondisi yang begitu tanda tangannya di hadapan notarisnya atau PPAT itu udah banyak yang terjadi. Ada kiat-kiatnya nggak misalnya? Jujur aja, semenjak kasus yang viral kemarin mengenai tanah, yang ya melibatkan sosok yang lumayan terkenal di Indonesia Om ya. Ada kiat-kiatnya nggak Om? Kita tuh kan sebagai notaris jadi agak takut untuk menjalankan tanah lagi, nanti kayak gini, nanti kayak gitu. Ini ada PPJB-nya atau kita buat PPJB ada kiat-kiatnya nggak? Maksudnya apakah pasal yang kita masukin atau ada pernyataan lagi? Bagusnya sih yang penting tanda tangannya jangan sampai tidak di hadapan kita hanya orang minta nomor terus kalau kalian tanda tanganin akte jual beli akte PPJB-nya itu. Oke, syarat perledennya terpenuhi. Perleden yang itu harus terpenuhi. Tanda tangan di hadapan Apapun yang notaris terjadi ketika menjadi permasalahan hukum
kita secara moral bisa bertanggung jawab ini sudah terpenuhi. Oke, karena akta itu memang produknya kita. Produk gitu. kita. Jadi kita bertanggung jawab atas akta yang telah ditandatangani oleh para pihak Para gitu ya, Om ya. pihak, iya. Oke. Jadi intinya yang penting yang pertama, hindarinlah konflik-konflik dalam, atau mungkin teman kita yang ternyata di belakang itu ada urusan rentenir. Sebenarnya dunia rentenir itu kan dunia yang biasa. Ya. Zaman nenek moyang kita ini kan juga pinjem meminjem antar teman, antar tetangga, antar kakak adik, hal yang biasa. Cuman ini menjadi hal yang luar biasa ketika bunga berbunga bergulung-gulung gitu loh. Harusnya ini dunia mafia rentenir, mafia pinjol yang harus dibenahi. Berarti tadi intinya kita tadi itu membahas tentang prinsip kehati-hatian. Kita sebagai notaris menjalankan jabatan dari mengenai jual beli tanah tadi ya. Kan ada akta notaris itu mungkin PPJB gitu, daftar PPAT di AJB gitu. Dan kita sebagai notaris tanda tangan harus memenuhi syarat subledon, tanda tangan yang penting adalah paling penting tanda tangan berhadapan di hadapan kita ya. Iya. Jadi istilah akta terbang jangan ya Om ya. Nah, jangan jalan-jalan, akte jalan-jalan atau pesen nomor, bayar pesen akte gitu, jangan deh. Apalagi namanya aksesnya segala macam, akses untuk membalik nama, mengecek sertifikat, jalan-jalan kemana-mana gitu, jangan. Oke. Soalnya kadang-kadang itu adalah godaan untuk notaris-notaris muda yang baru diangkat. Ternyata juga nggak mudah juga. Ya. Ternyata banyak yang senior juga karena tergoda. Gitu. Mungkin gini, kita tergoda dengan nilai nominal apanya misalnya seperti itu, atau enggak karena ya mungkin dibujuk atau gimana dengan klien gitu. Tapi kita nggak memikirkan nanti efek kedepannya atau mitigasi resikonya mungkin Om ya. Iya. Entah nanti dipanggil sama polisi untuk interview, atau nanti kita didatengin dengan lawyer dari pihak yang dirugikan gitu. Itu harus kita pertimbangkan juga sih. Mungkin kalau saya boleh mengasumsikan Om, saya notaris baru Om, notaris junior. Jadi apa yang saya lakukan sekarang itu adalah nanti buah hasilnya adalah kedepannya Om ya. Kalau saya misalnya kita nih yang notaris baru, kita menjalankan jabatannya dengan hati-hati sesuai kode etik dan WJN, insya Allah kedepannya juga aman-aman aja Om ya. Itulah amanat yang harus amanat. Itu loh. Itu kan amanatnya UJN. Iya. Mana. Udah itu aja lah. Benar-benar patokannya udah di situ aja. Karena aturan dibuat memang untuk mengamani para pihak, termasuk notarisnya Om ya. Ketika kita menjalankan aktanya tadi, akta terbang atau akta jalan-jalan, kita akan terkenal jadi notaris yang bermasalah mungkin nanti ya. Dan yang datang kita mungkin orang-orang yang bermasalah ya Om ya. Bisa jadi. Orang-orang yang suka cari masalah. Oh, suka cari masalah. Karena yang banyak orang berpikir gini, itu kan copy paste aja. Itu kan tinggal tanda tangan aja. Lo tinggal itu mensahkan tanda tangan mereka. Padahal pihaknya bukan pihaknya yang tanda tangan. Itu dia. Lebih ngeri lagi orang itu sudah meninggal nongol sebagai pihak dalam akte. Iya. Itu ada. Ada ya. Yang kemarin ini. Ya? Ada. Penghadap almarhum Tuan Anu gitu ya. Laku penjual bagaimana? Itu kan lucu kan? Iya. Jadi peristiwa hukumnya udah nggak masuk akal. Udah nggak masuk akal. Oke, berarti apa yang kita buat sekarang itu akan jadi modal kita untuk kedepannya ya. Udah itu aja lah. Jadi notaris baik, insya Allah nanti ke depan jadi notaris yang baik. Notaris yang kurang baik, jadi nanti masalah yang menunggu. Bergaulnya sama yang nggak baik kan. Oke, siap. Oke. Thank you banget ya. Oke bro. Thank you banget ya. Ya, sekian rekan jiwa muda. Tadi kita bincang-bincang atau ngobrol-ngobrol santai bareng Om Sindian, Notaris Jakarta Utara. Banyak ilmu yang kita ambil. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya di Posko Aspirasi Notaris Indonesia. Dan kita ada IG-nya loh, dan Facebook-nya di Posko Aspirasi Notaris Indonesia. Follow ya. Ciao.